Mbak Dea, Halo, sore. halo, selamat sore Ibu Ayu. Halo, Sudah sore bisa mendengar Medland suara People saya dengan semuanya. jelas? Sudah. Oke, Halo Bu Ibu Ayu, Lili, sore. Happy birthday ya. Ibu Ayu terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kita. Kita tunggu dulu Ibu Lili untuk bergabung bersama kita. Oke, Karena tadi ada masalah teknis sepertinya, jadi Ibu Lili iya, nggak sengaja siap. left. Belum join ya, Bu Lilinya? Belum, sebentar lagi sepertinya Ibu. Yang lagi ultah. Lagi ulang tahun hari ini beliau, Hmm, Ibu. berarti Ibu kita mesti sehat? ini. Alhamdulillah sehat. Berarti kita harus ini nih, Alhamdulillah. tiup lilin dong. Tiup lilin, iya betul. Iya, Mungkin Bu Ayu juga sudah merayakan mempersiapkan ultah. sekarang ya, Bu. Wah, virtual ya. Virtual perayaannya. Iya. Mudah-mudahan Medan People semuanya juga dalam kondisi sehat dan sekarang kan kayaknya sudah aktivitasnya udah kembali ya, kembali menuju Betul, normal Ibu. karena di jalanan udah luar biasa padat Udah mulai sekarang ini rame lagi ya, Bu kemana-mana ya. padat banget. Iya, betul. Iya, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat deh. Ya, Nah, oke Bu Lili. nah itu Halo, sudah Bu Ayu, join. apa kabar? Halo, Akhirnya. selamat ulang tahun. Sehat Terima selalu, kasih, panjang Bu. umur, selalu Amin, diberkahi ya. amin, Amin. amin. Jadi malu nih saya. Ini Makasih dirayakan Bu Ayu, semuanya udah. nih sama Iya, kita Medland semua jadi People nih Iya, ya. benar. Ibu Lili sama-sama ya. Oke, luar biasa sudah lengkap akhirnya kedua narasumber kita bergabung di sore hari ini untuk ngobrol dengan kita nih Medland People. Nah, langsung aja nih tadi Iya. udah sempet Dea singgung atau udah sempet Dea spill nih mengenai gimana sih milenial atau anak generasi zaman sekarang itu Hmm. cenderung pesimis untuk memiliki hunian sendiri gitu, atau bahkan ada isu yang beredar juga katanya kita nggak bisa punya hunian sendiri, atau katanya juga kita nggak bisa punya hunian sebelum menginjak umur 30 atau bahkan lebih gitu. Nah, Hmm. Hmm. katanya pun kalau kita ingin punya rumah kita harus rela mengorbankan hobi atau lifestyle kita. Nah, untuk Ibu Ayu dan Bu Lili sendiri nih, ada nggak tanggapan mengenai statement tersebut? Boleh siapa dulu deh? Ibu Ayu dulu mungkin. Oke, boleh. Nah, sebenarnya nih Mbak Dea justru kebalik ya gitu ya. Justru Hmm. sejak awal gitu ya, Mhm. teman-teman Medland People berpenghasilan di usia muda itu justru malah kesempatan untuk dapat rumah itu menurut saya jauh lebih besar gitu ya. Nggak Hmm. perlu khawatir misalnya, oh uangnya belum cukup nih, down payment-nya belum ini. Kan sekarang pemerintah pun juga memberikan kelonggaran ya, bahwa down payment itu bisa semakin ringan. Sehingga Betul. sisanya bisa dibantu disupport dengan mandiri KPR. Nah, kalau dari Hmm. awal sejak mulai bekerja, berarti usianya kan masih muda nih. Kurang lebih Hmm. awal-awal bekerja itu kan 24 gitu kan ya, Iya, iya 23 benar. bahkan itu sudah Hmm. 25 mulai pada ya. bekerja. Mm-mm. Nah, Hmm. ya berarti mulai dari 26, 27 itu sudah bisa apply gitu ya, bisa apply Oke, sehingga tenor yang diperoleh itu bisa maksimal sampai makin dengan panjang ya. 20 tahun. Hmm. Hmm. Ya, sehingga Ya. mampu untuk beli properti karena apa? Cicilannya ringan. Meskipun Hmm. mungkin di awal bekerja itu penghasilannya itu dirasa masih kecil gitu ya, tapi Hmm. dengan mengajukan tenor panjang, nah ini sebenarnya kesempatannya lebih lebih mudah. Dan di satu sisi kalau Oke. kita ambil tenornya panjang berarti kan Hmm. limitnya bisa lebih besar, tapi angsurannya lebih kecil. Sehingga tadi Hmm. yang Ya. kebutuhan yang lain, misalnya masih muda kan masih seneng ini ya, kumpul-kumpul Ininya dengan banyak. teman-temannya, ya, kemudian jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah itu nggak terganggu gitu ya, meskipun Hmm. sebagian penghasilannya untuk membayar angsuran KPR. Jadi tetap bisa Hmm. jalan-jalan, bisa traveling, bisa lifestyle gitu ya, bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi sudah Hmm. punya Punya rumah properti juga gitu ya. meskipun ya, Hmm. nah meskipun properti yang dibeli sebaiknya ya disesuaikan dengan kemampuan Hmm. penghasilannya pada saat ini. Jadi ya awal-awal mungkin ambil yang space-nya ataupun tipe size-nya itu yang
kecil dulu, menengah dulu. Toh nanti dengan berjalannya waktu bisa upgrade lagi karena penghasilannya sudah membaik, sudah meningkat, bahkan mungkin yang sudah mendapatkan promosi jabatan tertentu, tentu kan sangat sangat apa namanya mudah ya untuk melakukan upgrade atau mungkin tambah lagi propertinya. Wow, iya betul. Hmm. Betul. Jadi Oke, wow. dengan adanya support Mandiri KPR nggak perlu khawatir nih teman-teman yang baru mulai bekerja dan masih usia muda bahkan di bawah 30 tahun, ayo sekarang nggak perlu galau gitu ya, nggak perlu Nggak galau perlu untuk galau. beli properti di saat usia masih muda. Bahkan itu justru menguntungkan karena nanti dengan bertambahnya usia itu mungkin kenaikan properti juga sudah semakin Betul, Ibu. tinggi ya. Khawatirnya tidak Iya. tercover tidak apa namanya tidak bisa Dikejar. diikuti dengan kenaikan kenaikan penghasilan mungkin nggak bisa mengikuti kenaikan Iya. properti. Properti, ya. Iya Properti. betul. Wah, insight yang sangat baik, Bu. Justru kalau selama ini kita ternyata mikirnya kebalik gitu ya. Kalau ditunda-tunda malah Iya. mungkin chance untuk memiliki huniannya justru semakin kecil ya malah. Seperti Iya, itu. iya. Oke, terima kasih Bu Ayu untuk penjelasannya. Kalau dari Ibu Lili sendiri nih, apa tanggapannya Ibu? Ya, ya seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi, bahwa sayang sekali kalau teman-teman nih Medland people yang masih muda seperti kita ya Bu Ayu ya, melewatkan kesempatan angkatan pertama. memiliki rumah dari awal. Angkatan pertama, memiliki rumah di usia muda. Karena pengalaman saya sendiri nih, saya pernah memiliki properti di bawah usia 30 waktu itu, mungkin kayaknya 27-an. Dan memang Bu Ayu tadi sampaikan, kita sesuaikan dengan penghasilan kita saat itu. Cicilannya tuh cuma 1.500.000 dan itu nggak berasa ya, 1.500.000 15 tahun kemudian kan udah nilainya udah kayak sekarang udah berapa UMR aja udah berapa kalinya dari nilai itu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini Medland people mumpung masih muda. Memang kalau jiwa muda itu kan pengennya nongkrong jalan-jalan, tapi spare sisihkan sebagian dana untuk masa depan, untuk hunian idaman. Karena apa? Selain tadi bahwa kenaikan properti tidak akan bisa dikejar oleh kenaikan penghasilan kalau tidak sekarang memaksakan diri atau maksa tuh diniatkan untuk memiliki hunian, itu nanti nggak kekejar. Dan apalagi kalau trennya setelah krisis, kita bisa katakan pandemi 2 tahun itu krisis ya. Harga properti pasti akan melambung luar biasa seperti Krismon 98 ya Bu Ayu kalau ingat. Setelah itu setelah rebound recovery itu harga properti luar biasa. Jadi kenaikannya luar biasa. Iya, meskipun masih muda mau jalan-jalan, tapi jangan lupa masa depan juga perlu dipikirkan. Tempat tinggal, tempat tinggal hunian itu tetap harus dipikirkan dari sejak muda, sehingga nanti dengan bertambahnya usia, masa kerja itu properti yang dimiliki mungkin lebih dari 1, lebih dari 2 itu kan sangat membanggakan ya. Betul, betul. Oke, wow, insight yang sangat menarik ya, Medland people, untuk kita bisa belajar bersama nih, khususnya untuk para usia produktif atau milenial atau anak zaman now nih seperti saya gitu ya. Pengalamannya belum banyak nih, atau mungkin memang karena kita juga belum kepikiran untuk membeli hunian seperti itu. Ibu, kembali ke Ibu Ayu nih, sebagai penyedia Bank Mandiri, sebagai penyedia layanan KPR dan juga KPA. Boleh jelasin nggak keikutsertaan Bank Mandiri di Medland Expo Belanja Properti 22 ini, Bu? Ya, jadi ini memang kolaborasi yang ketiga ya, Bu Lili ya. Bank Mandiri mensupport event belanja properti Medland gitu ya. Diawali tahun 2021 kemarin itu 2 kali ya, eventnya 2 kali dan tahun 2022 ini yang ketiga. Tentunya Bank Mandiri sangat berterima kasih ya diberi kepercayaan dan kesempatan oleh Medland gitu ya untuk mensupport Medland people yang memang lagi mencari hunian di proyek-proyeknya Medland Group gitu ya. Bank Mandiri ingin memberikan membantu lah ya, paling tidak
apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, mungkin juga mimpi dari Medland People itu bisa terwujud dengan adanya Mandiri KPR. Karena di sini Mandiri KPR pun juga memberikan berbagai penawaran yang sangat menarik untuk Medland People, mulai dari pricing, mulai dari persyaratan maupun proses KPR-nya. Jadi kami memberikan kemudahan kepada teman-teman Medland People. Oke, dan ini programnya juga berlangsung sampai akhir bulan ini saja ya Bu ya? Ya, kita mengikuti apa yang ditawarkan oleh Medland gitu ya. Jadi kami support itu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa memberikan kemudahan Medland People untuk jangan sampai ketinggalan. Karena kalau beli properti itu kan momentum ya. Mungkin kemarin momentumnya di tahun 2021 tuh sangat luar biasa karena baik dari regulator, kemudian dari developer Medland sendiri maupun Bank Mandiri itu benar-benar memanjakan Medland People. Jadi kalau yang kemarin belum memutuskan pilih properti, belum kebagian di salah satu proyeknya Medland. Nah, kesempatannya sekarang ini. Oke, jadi kesempatannya sekarang ini Medland People. Dan ingat bahwa program ini cuma ada sampai tanggal 31 Maret 2022. Jadi sebentar lagi nih, ini merupakan kesempatan yang nggak bisa datang 2 kali gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Betul sekali. Oke, sekarang kita ke Ibu Lili. Bu Lili, apa sih yang melatar belakangi Medland untuk mengadakan belanja properti 22 lagi, Bu? Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Ayu nih. Sarangeo Bu, bener nggak ya? Saya newbie drakor, jadi makasih loh Bu Ayu dan Bank Mandiri yang bersedia mensupport event kami ini sampai ketiga kalinya. Dan Medland People seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa 2 kali event yang di tahun lalu itu animonya dari Medland People, dari masyarakat luar biasa. Apalagi momentumnya juga tahun lalu adalah free PPN itu PPN 10% ya, tepat sekali ya, bayar oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Iya, jadi bunga KPR juga sedang rendah ya Bu ya, lagi bagus-bagusnya, ya, sangat rendah. Medland juga bagus. Nah, jadi itu momentumnya luar biasa. Nah, itulah yang melatar belakangi kami Medland mengadakan event belanja properti yang ketiga kali. Nah, kali ini eventnya sebetulnya hybrid ya, kita mengadakan secara online di belanjaproperti.com, tetapi juga offline di Mall Metropolitan Bekasi di bulan Februari lalu. Cuman memang kemarin ini periodenya kita agak terganggu dengan serangan Omikron ya, Bu Ayu ya, di bulan Februari. Awal-awal tuh ya. Awal-awal ya. Cuman sekarang kan sudah mulai membaik, kunjungan ke proyek-proyek juga sudah mulai membaik. Jadi tadi tren bahwa dengan adanya pandemi itu kami developer Medland ingin mendekatkan diri kepada Medland People, kepada konsumen untuk mencari informasi tentang properti. Jadi kalau dulu harus survei, harus ke pameran, nah kemarin dengan adanya pandemi kan kita ada mobilisasi kita terbatas. Nah, kemudian sekarang sudah mulai membaik. Kita juga mengadakan pameran-pameran juga akan mulai diadakan kembali. Dan meskipun tahun ini tidak ditanggung 100% PPN-nya, tapi masih ada subsidi 50% dari pemerintah. Jangan sampai lumayan lah ya. Lumayan banget karena lumayan banget kan 11% ya Bu, PPN iya. 11% gitu. Jadi belum sudah save 5% lah ya. Betul. 5 sampai 5,5 ya. 5 sampai 5,5 kalau bulan depan, makanya Medland People segera di bulan ini. Jadi program-programnya juga masih lumayan nih, PPN-nya masih 10% ditanggung pemerintah, 50% untuk yang di bawah 2 miliar. Begitu Dea. Oke, Bu Lili, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, Dea jadi penasaran nih, untuk produk-produknya Bu, apa saja yang ikut serta di belanja properti 22? Oke. Medland People kali ini Medland menghadirkan pilihan yang sangat beragam. Jadi seluruh proyek residensial dan apartemen ikut serta dalam event ini.
Dari harga, kalau tadi ngomong lifestyle, anak muda inginnya belum mikir rumah nih, tapi pengen apartemen aja. Kami ada. Jadi ada apartemen harga mulai 270 jutaan saja, itu Medland People udah bisa dapat. Jadi untuk apartemen ada apartemen Kaliana yang ada di Medland Transyogi, kemudian M Gold Tower yang ada di Bekasi, kemudian untuk residensial di area Bekasi ada Medland Tambun, Medland Cibitung, kemudian di Cibubur itu ada Medland Transyogi dan Medland Cilengsi, kemudian Medland Transyogi Cibubur dan Medland Cilengsi, kemudian di area barat ada Medland Puri dan Medland Cyber City, dan di Jakarta Timur ada Medland Menteng. Nah, kemudahan apa saja yang diberikan oleh kami? Karena acara belanja properti ini dalam rangka ulang tahun Medland ke-28, maka kami memberikan hadiah langsung hingga 280 juta. Wow. Jadi mau pilih produk sekali ya. mana? Iya, ada hadiah hingga 280 juta, syarat dan ketentuan berlaku. Dan kemudian juga ke biaya-biaya kalau kita membeli properti itu kan ada biaya-biaya yang timbul, yang itu juga tidak murah. Ada biaya BPHTB, ada biaya KPR, biaya AJB. Itu lumayan ya, kurang lebih hampir 10% juga ya Bu Ayu ya dari harga penginapannya. Itu kami berikan, sudah kami yang tanggung gitu. Jadi free PPN 50% ditanggung pemerintah, biaya-biaya ditanggung oleh kami. Tentunya sesuai dengan syarat ketentuan. Oke, wah menarik banget nih Medland People. Nah, pokoknya untuk Medland People yang ingin memiliki hunian, kayaknya nggak ada saat yang lebih tepat selain sekarang Medland People. Karena program-program yang ditawarkan pun juga sangat beragam gitu, nggak hanya produk-produknya juga gitu. Oke, kembali lagi ke Ibu Ayu. Ibu Ayu, dia ingin tahu nih, siapa saja sih yang menjadi target konsumen Bank Mandiri sendiri, Bu? Ya, jadi Bank Mandiri ini kan tujuannya ingin membantu Medland People yang memang lagi ada kebutuhan hunian gitu ya, tapi mereka tidak sanggup untuk bayar secara cash keras ataupun cash bertahap ke developer. Nah, mereka juga hanya punya dana sedikit gitu ya. Nah, ini Bank Mandiri membantu untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan hunian tersebut. Jadi kami memberikan fasilitas Mandiri KPR, tapi ya itu yang bisa mengajukan gitu ya permohonan KPR Mandiri itu yang pertama itu harus berpenghasilan dulu. Karena kan kami kan ingin membantu ya, tidak ingin memberatkan atau membebani customer. Karena kalau tidak punya penghasilan secara rutin, entah dia sebagai pekerja, karyawan atau profesional atau wira swasta gitu ya, itu nanti akan berat. Karena kan dia ya hidupnya jadi gak tenang kan, karena nggak punya penghasilan rutin setiap bulannya ya. Nah, nanti untuk pembayaran angsuran KPR-nya bulan berikutnya bagaimana gitu ya. Kemudian bulan-bulan selanjutnya bagaimana, kan kasihan. Jadi harus punya penghasilan dulu, apapun pekerjaannya itu nggak masalah. Mau dia sebagai karyawan, mau sebagai profesional, maupun sebagai wira swasta itu nggak masalah. Kemudian usianya, yang tadi kan berpenghasilan, kemudian usianya itu mulai dari 21 tahun. Nah, kan jadi masih muda pun bisa gitu ya, sepanjang sudah memang punya penghasilan. Kemudian usia maksimumnya, ya usia maksimumnya itu kalau dia sebagai karyawan itu berarti di usia 55 tahun atau usia pensiun di mana tempat dia kerja. Kadang-kala ada yang usia pensiunnya itu 56 tahun. Contohnya misalnya Bank Mandiri nih, usia pensiun karyawannya itu di 56 tahun. Kemudian kalau karyawan Bank Indonesia di 58 tahun. Nah, mungkin di perusahaan-perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja itu usianya bisa 56, 57, 58. Ya, kita mengikuti. Tapi kalau dia sebagai profesional ataupun wira swasta itu bisa kami berikan sampai usia yang bersangkutan itu 60 tahun. Nah, tapi kalau untuk nasabah existing Bank Mandiri, misalnya contohnya dia sudah menjadi nasabah prioritas Bank Mandiri atau nasabah private, atau dia itu merupakan owner BOD BOC dari
perusahaan yang menjadi nasabahnya corporate banking Bank Mandiri ataupun komersial banking Bank Mandiri, itu kami bisa berikan fasilitas sampai dengan 70 tahun. Jadi sangat dimudahkan gitu kan ya, usianya benar-benar sampai dengan 70 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, persyaratannya itu kalau tadi dari diri pribadinya ya, berpenghasilan, kemudian dari sisi usia. Nah, kemudian dari sisi dokumennya, persyaratan dokumennya. Ada dokumen identitas diri, dokumen income, dan dokumen agunan. Dokumen identitas diri harusnya nggak ada isu, karena kan sekarang pemerintah pun juga semakin mentertibkan ya administrasi kependudukan kita. KTP, kartu keluarga, kemudian kartu akta nikah, atau akta cerai gitu kan ya, itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan dokumen agunan, karena ini kita kan lagi mensupport Medland Group gitu ya. Jadi nanti Bank Mandiri yang akan berkoordinasi langsung dengan developer Medland untuk pemenuhan terkait dengan dokumen agunan. Nah, tinggal dokumen income gitu ya, income yang harus dilengkapi oleh nasabah yang bersangkutan. Tapi Bank Mandiri sekarang ini punya berbagai macam program marketing yang tujuannya adalah untuk meringankan atau mempermudah persyaratan terkait dengan dokumen income dari calon customer yang bersangkutan. Karena dari beberapa persyaratan dokumen KPR tadi, biasanya yang menjadi isu adalah dokumen income. Misalnya dia sebagai profesional atau wira swasta, kadang itu nggak rapi ya dokumen income-nya. Misalnya dia sebagai pedagang atau wira swasta, tapi dia tidak membuat laporan keuangan secara rapi dari usaha-usaha dia. Nah, ini yang biasanya jadi salah satu kendala nih, manakala Medland People mau apply fasilitas Mandiri KPR. Tapi kami ada beberapa program yang memang meringankan terkait dengan persyaratan dokumen income tersebut. Oke, jadi memang untuk milenial atau ngomongin anak zaman sekarang memang sangat memudahkan, dan justru Bank Mandiri sendiri sangat memfasilitasi ya Bu untuk kita bisa punya rumah di usia muda. Seperti itu, bahkan tadi kalau dia dengar dari umur 21 tahun pun udah bisa mengajukan KPR ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kan Bank Mandiri juga pengen mengencourage ya, maksudnya reminder generasi milenial ataupun generasi muda yang mungkin masih di awal-awal mulai bekerja itu jangan sampai terlena tadi kan ya, fokus karena mungkin sudah nyaman tinggal dengan orang tua gitu ya, sehingga dia penghasilannya itu hanya dipikirkan untuk tadi traveling, jalan-jalan, lifestyle, ataupun kumpul-kumpul, yang itu juga tentunya nggak murah ya biayanya. Nah, kami pun sekarang ini sudah bikin web series nih. Web series udah tayang 2 episode. Jadi Sabtu kemarin sama Sabtu sebelumnya. Nah, mungkin nanti Medland People boleh deh buka YouTube. Pulang. Judulnya itu Pulang. Jadi kita judulnya web seriesnya itu Pulang. Karena kami ingin mengingatkan generasi muda, ayo gitu ya. Mumpung masih usianya selagi muda, kesempatannya masih panjang, masa produktifnya itu masih panjang. Nah, dari awal jangan sampai terlena. Nah, itu kayaknya seru juga. Jadi boleh dilihat gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi bisa menginspirasi semua generasi muda dari Medland People untuk oh iya, ternyata harus dari sekarang nih aku beli properti, karena nggak perlu galau ada Bank Mandiri gitu ya. Mandiri KPR akan selalu mensupport. Apalagi tadi Bu Lili sudah menjelaskan, ya kalau misalnya pakai fasilitas KPR itu kan tentu ada biaya KPR yang harus disediakan oleh calon customer ya, calon debiturnya Bank Mandiri. Tapi ini kan untuk Medland People sudah di-cover, disediakan, ditanggung oleh Medland. Jadi dia tinggal menyediakan uang down payment, dan sekarang ini down payment itu sangat rendah. Kalau untuk nasabah existing yang Bank Mandiri, misalnya untuk Mandiri Group ataupun untuk karyawan yang sudah berpayroll di Bank Mandiri, atau karyawan baik yang sudah payroll maupun non payroll tapi merupakan karyawan dari perusahaan-perusahaan nasabah utamanya Bank Mandiri, corporate banking Mandiri, commercial banking Mandiri, itu Mandiri bisa memberikan fasilitas itu sampai dengan 100%.
Jadi nggak perlu Wow. menyediakan down payment. Menarik. Jadi benar-benar nggak keluar uang gitu ya, nggak keluar Iya, uang iya. karena down payment nggak perlu. Mandiri bisa memberikan pembiayaan sampai dengan 100% dari harga transaksi. Kemudian kalau pakai KPR kan harus ada biaya KPR ditanggung oleh Medline. Jadi benar-benar luar biasa. Dan bunganya juga pricingnya sangat rendah sekarang ini. Wow, jadi memang sangat dimudahkan Bu. Jadi kita tuh pede Ya, gitu. Karena ada Bang Mandiri iya. kita jadi pede. Akhirnya ya udah deh aku Nggak perlu coba deh mau galau, nggak perlu nanya-nanya, ragu. nggak perlu galau ya. Hmm. Aku mau nanya-nanya deh gitu tentang beli rumah atau tentang hunian yang lagi aku idam-idamkan. Nah, oke. Sekarang Ya. kita lanjut ke Bu Lili nih. Masih nyambung yang tadi nih. Kita udah ngomongin mengenai milenial yang nggak perlu takut untuk berinvestasi. Nah, dia juga mau nanya nih ke Bu Lili, kenapa sih kita harus memulai investasi properti, Bu? Khususnya untuk di saat ini dan khususnya untuk para milenial nih. Iya. Mungkin kalau belum ngomong ke investasi dulu ya, ngomong ke kebutuhan dasar, bahwa kan ada sandang pangan papan gitu ya, bahwa rumah itu adalah menjadi salah satu kebutuhan dasar. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, nanti itu tadi harga kenaikan properti tidak akan terkejar dengan harga penghasilan kita. Pasti kenaikannya itu kejar-kejaran. Mungkin ada beberapa profesi yang bisa ngejar, seperti ya kita tahu lah sekarang milenial kan juga banyak juga yang bekerja di di industri kreatif ya, misalnya YouTuber atau, tapi itu kan nggak banyak yang penghasilannya bisa tinggi. Jadi makanya itu pentingnya kita memulai dari sekarang. Yang sekarang terasa agak berat, nanti lama-lama juga akan ringan sesuai dengan kenaikan penghasilan. Dan tadi yang terberat membeli properti adalah biasanya yang menjadi pertimbangan adalah penyediaan dana untuk DP, down payment. Nah, dari Bank Mandiri sendiri kan kita bisa DP itu 5%, minimum 5%, bahkan di beberapa profesi atau beberapa produk ada yang bisa 0% ya Bu Ayu ya. Tapi yang kami sampaikan ke Medline People ini mulai 5%, dan 5% ini juga bisa dibayar nggak langsung gitu. Ada yang bisa cicilan sekali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, memang kalau mau ikut program yang PPN ditanggung pemerintah, ini kan ada tenggat waktu serah terima produk unitnya itu di bulan September. Jadi di bulan September udah harus diserah terimakan dari developer ke konsumen. Nah, sebelum itu kan harus ada masa pembangunan. Kami mengejar untuk pembangunan rumah-rumah 1 lantai dan 2 lantai itu di sekitar sampai dengan 5-6 bulan untuk yang 2 lantai. Jadi maksimum akad di bulan Maret itu masih bisa mendapatkan program PPN DTP. Jadi kita mengejar itu KPR Express. Jadi DP 1 kali langsung akad. Nah, DP 1 kalinya itu juga nggak yang puluhan juta yang berat gitu. Ada beberapa produk yang di Medline Cibitung, di Medline Cilengsi itu DP 12 juta udah langsung akad. 12 juta aja sebulan pertama itu udah langsung akad, udah tinggal nunggu pembangunan. Habis itu bulan September sudah bisa menikmati rumah baru. Begitu. Jadi memang DP untuk beberapa produk yang nilainya 1 miliar ke atas atau 2 miliar memang ada DP 10%. Itu juga bisa dicicil beberapa kali gitu. Bahkan di Menteng ada DP 10%, di Medline Menteng itu bisa dicicil sampai 6 kali. Kurang lebih begitu deh. Oke, wah terima kasih Bu untuk penjelasannya. Jadi semakin jelas nih. Untuk para milenial yang masih ragu-ragu, pokoknya jangan ragu lagi untuk jika mau beli rumah jangan ragu lagi, dan jika ingin berinvestasi juga jangan ragu lagi. Sekarang adalah saat yang paling tepat untuk Medline People bisa berinvestasi atau memiliki hunian, karena kesempatannya juga sudah sangat bagus, sudah difasilitasi oleh Medline dan juga Bank Mandiri nih untuk membantu kita dan memudahkan kita dalam proses pembeliannya, seperti itu ya. Mungkin deh nyambung yang tadi ke investasi tadi ya. Jadi pertama mungkin belinya tuh agak berat, tapi ketika nanti cicilan KPR berjalan, apalagi Bank Mandiri bisa memberikan hingga 20 tahun.
di 5 tahun 10 tahun itu tuh sebetulnya udah kenaikan harga propertinya juga sudah pasti ada. Nah, itu saatnya biasanya bisa upgrade, bisa dijual lagi untuk pilih properti yang lebih besar. Atau kalau memang kita rasa mampu, itu kan cicilannya udah nggak terlalu berat. Kita bisa menambah lagi properti yang lain dengan sesuai kemampuannya. Begitu ya Bu Ayu ya? Ya, setuju sekali. Jadi memang properti itu selain untuk memenuhi kebutuhan utama kita ya, hidup gitu ya, itu juga sebagai salah satu alternatif untuk berinvestasi. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, berinvestasi dengan beli properti itu relatif jauh lebih aman dibandingkan mau berinvestasi dengan instrumen yang lain. Karena kan juga kondisinya misalnya yang sifatnya finansial, mau reksadana ataupun saham gitu ya. Kalau kita nggak mahir, nggak expert di sana, yaitu juga potensial loss-nya cukup tinggi karena sangat riskan juga. Karena kan memang kondisinya fluktuatif ya sekarang ini. Tapi kalau untuk properti itu kan paling tidak ya dia dalam jangka panjang itu akan memberikan nilai value-nya itu jauh lebih menjanjikan ya, lebih pasti karena ada kenaikan capital gain tadi. Jadi kalau generasi muda dari Medland people yang mungkin sekarang ini kayaknya belum perlu beli rumah untuk ditinggali karena masih tinggal dengan orang tua. Nah, itu beli aja gitu kan untuk investasi ya. Mungkin berarti beli yang mungkin harganya sangat terjangkau dan lokasinya ya agak mikir, tapi nanti kan ke depannya pasti jaringan infrastruktur itu juga semakin terintegrasi. Yang dulu kayaknya jarak itu sekitar suburb Jakarta itu kayaknya jauh, sekarang kan nempel. Iya kan, sekarang ternyata dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya pembangunan gitu ya, pembangunan infrastruktur, kemudian juga connect moda transportasi umum itu juga sekarang sudah terkoneksi di semua tempat. Nah, itu nggak berasa gitu ya, meskipun agak minggir nggak berasa. Nah, jadi kalau sekarang mau beli nggak dihuni dulu nggak masalah gitu kan. Toh nanti tiba-tiba ternyata sudah dalam satu lingkungan dengan nggak terasa itu ya. Iya Bu Ayu, nyambung nih ke Bu Ayu. Seperti salah satu proyek kami yang di Bekasi, Medland Cibitung. Ini kalau ngomong Medland Cibitung kan kesannya Cibitung gitu ya, tapi jarak kayaknya jauh gitu ya. Iya. Sekarang jarak itu bisa didekatkan dengan komuter line. Jadi kami di Medland Cibitung tuh ada stasiun kereta api, stasiun komuter lain namanya Medland Telaga Murni, stasiun Medland Telaga Murni. Ini nggak dekat lagi, tapi memang di dalam kawasan. Di dalam, di dalam ya. Bahkan untuk kalau mau jalan kaki yang di klaster-klaster dekat situ, Batavia itu bisa walking distance. Jadi lebih sehat kan jalan dari rumah ke kemudian juga nggak perlu bawa kendaraan sendiri ya. Ada transportasi umum yang itu mungkin jauh lebih efisien dari sisi kos. Kemudian capeknya juga nggak kan bisa sepanjang perjalanan istirahat. Tapi kalau bawa kendaraan sendiri kan harus ekstra energi nih. Betul Ibu. Harus nyetir gitu. Dan tadi infrastruktur juga pasti akan bertambah sepanjang jalannya waktu ya Bu Ayu ya. Jadi di Medland sendiri kami memiliki proyek-proyek yang terkoneksi dengan aksesibilitas yang baik. Tadi seperti Medland Cibitung itu bisa dijangkau dengan komuter lain atau juga melalui tol itu sudah ada ruas tol Cimanggis. Cibitung ya. Cibitung ya, yang itu exitnya sudah ada yang baru exit Telaga Asih gitu. Jadi itu juga udah cepet banget kalau dari arah Jakarta atau dari arah Bekasi. Kemudian juga akses tol baru tahun lalu diresmikan di ruas tol layang tol Kelapa Gading Pulau Gebang yang menghubungkan dari Kelapa Gading ke area Bekasi. Nah itu pintu tolnya tuh cuman nggak nyampe sekilo Bu, cuman 700 meter dari Medland Menteng. Medland Menteng, Medland Menteng yang jadi ada di Jakarta Timur. Nggak disangka ya ternyata pembangunan dari pemerintah terkait dengan
ya infrastruktur tadi ya itu luar biasa ya. Iya, Jadi dulu betul. nggak Dan kebayang gitu nggak ada kebayang, akses-akses betul. itu kan Iya. ternyata ada Iya. sekarang dan itu Iya. semuanya terkoneksi. Ya. Betul. Dan MRT fase 3 itu juga nanti stasiunnya dekat di Medline Menteng itu, Bu. Jadi benar-benar yang udah beli mungkin 5-6 tahun lalu nih sekarang udah kayak dapat Menikmati ini ya, benefitnya, terintegrasi menikmati. semuanya. Betul, betul. Belum Wow. lagi yang proyek kami yang ada di Medline di daerah barat ya, di Medline Cybercity dan Medline Puri, itu juga exit tol Karangtengah kilometer 9 tuh langsung masuk ke dalam kawasan. Wow. Luar biasa. Siap Ibu. Nanti dia akan tanya-tanya dia mau langsung beli rumah nih kayaknya. Jadi tergiur banget gitu ya dengan kemudahan cara pembayarannya, kemudian juga akses-akses Pilihan juga propertinya, pilihan produknya ya. juga banyak. Betul Ibu. Wow, oke nih. Karena sebenarnya juga udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih dari Medline People yang ingin tahu lebih lagi mengenai Bank Mandiri dan juga belanja properti. Kita langsung aja buka sesi Q&A-nya ya Bu. Dia akan mulai bacakan pertanyaan pertamanya. Oke, untuk pertanyaan pertamanya nih. Izin bertanya, saya kan belum lama nikah. Terus saya juga mau punya rumah sendiri. Rencananya saya mau ambil rumah KPR. Hal-hal apa saja yang harus saya perhatikan supaya saya tidak terjebak? Nah, ini mungkin Bu Ayu bisa bantu menjawab Ibu. Ya, berarti yang pertama yang harus dipertimbangkan gitu ya, kemampuannya saat ini ya. Karena tadi kan pinginnya jangan sampai terjebak dalam hutang gitu kan maksudnya gitu ya. Jadi kita harus bisa memilih properti gitu ya yang sesuai dengan kemampuan income kita sekarang. Nah, tadi kan Bank Mandiri memberikan support pembiayaan Mandiri KPR itu kan tujuannya adalah membantu memang teman-teman yang perlu hunian, entah itu untuk dihuni, ditinggali gitu ya, tempat tinggal, ataupun untuk investasi. Tadi tidak atau jangan sampai membebani gitu ya, membebani customer Medline People gitu ya. Jadi ya harus disesuaikan dengan kemampuan karena kita harus bisa membedakan antara keinginan, kebutuhan, dan kemampuan. Nah, jangan sampai misalnya beli properti atau tempat tinggal, ya namanya orang kalau keinginan itu pengennya kan yang luar biasa lah gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya kemampuan kita itu belum mencapai ke sana. Jadi sekarang beli dulu yang sesuai dengan kemampuan kita sehingga kita juga masih punya sisa uang penghasilan kita itu untuk mencukupi kebutuhan kita yang lain. Karena kan kita hidup itu pasti ada aja kebutuhannya ya. Jangan sampai penghasilan kita itu mayoritas untuk membayar kewajiban kita. Sehingga sisa yang ada itu kurang ataupun tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok utama kita yang lain. Nah, ini kan jadi kayak waduh, sengsara gitu kan ya, maksudnya aduh setengah leher nih gitu nafasnya. Tapi kalau kita bijak gitu kan ya, pilih propertinya padahal sebenarnya mungkin mampu untuk katakanlah ya beli harga yang 700, tapi karena kita biar juga nyaman hidupnya gitu ya, tadi lifestyle-nya bisa juga jalan gitu ya, travelingnya juga bisa jalan. Kita beli aja yang harga mungkin 500 juta dulu. Padahal sebenarnya kalau secara hitung-hitungan mampu untuk beli yang 700 gitu ya. Tapi kita beli yang 500 toh nanti dengan berjalannya waktu, ada kenaikan penghasilan, kenaikan jabatan segala macam, kita akan juga lebih mudah untuk upgrade. Jadi intinya itu pilihlah properti yang sesuai dengan kemampuan kita sekarang. Kemudian juga yang kedua, perhatikan apakah kita sudah punya kewajiban yang lain, entah kartu kredit, entah pinjaman kendaraan bermotor. Nah, itu kita lihat fasilitas kredit yang sudah kita miliki itu performance-nya seperti apa, karena itu menjadi evaluasi Bank Mandiri manakala mau memberikan fasilitas Mandiri KPR ini. Kalau ternyata Medline People ternyata sudah punya kewajiban sebelumnya, apapun jenis kewajibannya tadi, entah kartu kredit, entah pinjaman yang lain, dan ternyata
pembayarannya itu nggak lancar. Nah, itu jadi catatan juga. Karena kan yang pertama dilihat oleh bank gitu ya, Bank Mandiri maupun bank-bank lain itu kan yang dilihat karakter dulu dari calon customernya. Nah, untuk melihat karakter nasabah ini bagus atau tidak itu berdasarkan historical pinjaman dia yang akan ketarik di slik OJK yang akan dilakukan oleh Bank Mandiri. Jadi itu harus diperhatikan, dijaga, kewajiban yang sudah ada itu harus lancar. Nah, yang pertama tadi harus sesuai dengan kemampuan terlebih dahulu. Oke, itu tadi jawaban dari Ibu Ayu. Memang ya betul sih gitu, kalau misalnya memang mampu di angka 700 juta ya Bu, supaya lifestyle-nya juga bisa sama-sama jalan. Boleh nih beli yang 500 dulu, seperti itu. Itu memang suatu hal kecil yang misalnya kadang kita contohnya ya. Itu kadang kita nggak kepikiran, tapi memang harus diperhatikan gitu, daripada kita nanti terjebak gali lubang tutup lubang gitu ya Bu. Nah, kan merepotkan ya, kasihan gitu loh, kasihan kalau setiap hari kepikiran, aduh, gimana nih bayar angsuranku, itu kan kasihan gitu. Tapi kalau ternyata kemarin itu di bawah yang inian kan lebih nyaman ya, maksudnya udah nggak khawatir. Nanti pun misalnya ada kebutuhan mendadak yang tak terduga. Kadang-kadang kita hidup itu kan ada aja kan kebutuhan tak terduga muncul. Nah, kita masih punya spare uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak tersebut. Iya, oke. Nah, tadi ya Madlang People, semoga tadi jawabannya membantu nih untuk Madlang People yang ingin punya rumah dan ingin ambil KPR gitu. Jadi harus diperhatikan hal yang tadi. Nah, ini kayaknya lebih ke Bu Lili nih. Ada pertanyaan. Di Medland ada tipe apa saja yang pas untuk millennials, Bu? Oke. Ya tadi yang pertama tentu kalau memilih properti itu sesuaikan juga dengan kemampuan, kemudian mobilitas aksesnya. Jadi aktivitas paling banyak di daerah mana, ke mana itu juga nanti akan menentukan pilihan. Nah, kalau untuk milenial, kawula muda, itu sebetulnya beragam pilihannya. Untuk apartemen di Kaliana itu mulai harga 270 juta. Itu juga daripada ngekos gitu ya, lebih baik bayar kos-kosan per bulannya itu bisa dijadikan cicilan. Dan ini produk siap huni ya, jadi udah ready, tinggal Medland People bisa langsung serah terima segera gitu. Kemudian juga di Medland Cilengsi dan Medland Cibitung itu kisaran harganya 500 jutaan. Jadi sekali DP 13 juta itu sudah bisa langsung akad. Nah, itu juga produk-produknya itu sesuai dengan usia-usia muda lah, yang baru mulai awal menikah atau awal bekerja. Jadi tanah dan bangunannya juga masih masih bisa tumbuh lah nanti kalau berkembang bisa nambah. Kemudian untuk yang di atasnya itu ada Medland Transyogi yang mulai 800 jutaan, dan kemudian Medland Puri, Medland Cyber City dan yang lain itu juga kisaran harga 1 miliaran. Kurang lebih begitu deh. Oke, jadi jangan khawatir Medland People, pilihannya ada banyak, mulai dari apartemen sampai residensial ya Bu ya. Dan tentunya juga harus diperhatikan nih kebutuhannya dan juga kemampuannya sebelum membeli, seperti itu. Yang penting Medland People di Medland, semua yang Medland People inginkan ada semua produknya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, dan ini kayaknya lebih ke Ibu Ayu ya. Saya bacakan dulu. Dalam memilih dan ngambil penyedia kredit KPR, apa aja yang harus diperhatikan calon nasabah apabila pengajuan KPR kita diterima oleh beberapa bank? Gimana untuk memilih banknya? Gimana mengetahui perbedaan kebijakan tiap bank KPR? Saya jawab Bu Ayu, mandiri aja. Betul. Iya. Setuju sekali ya. Jadi jawabannya itu aja ya. Oke, kita coba berusaha maksudnya ya menjelaskan ya ke Medland People untuk memilih
bank mana gitu ya. Biasanya kan teman-teman kan aplikasinya itu di-share ke beberapa bank sekaligus. Nah, teman-teman bisa membandingkan gitu ya. Membandingkan dari sisi pricing-nya, kemudian dari sisi biaya KPR-nya. Nah, ini kadangkala ada teman-teman bank gitu ya, yang tidak mendeklar semua biayanya gitu ya. Jadi di awal itu hanya disebutkan komponen biayanya, misalnya biaya untuk akad, biaya administrasi, provisi, kemudian biaya untuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran atau kerugian, kemudian ada biaya balik nama, biaya BPHTB, biaya notaris gitu ya, biaya pengikatan, pembebanan hak tanggungan. Nah, kadangkala nggak semua komponen tersebut itu disebutkan di awal. Jadi yang misalnya contohnya nih, biaya untuk pembebanan hak tanggungan, itu kan nanti waktu mau dilakukan AJB. Nah, jadi kadangkala mereka itu nggak disebutkan, nanti kalau udah berjalan terus udah waktunya AJB barulah dia tagihkan itu. Nah, kalau Bank Mandiri itu semuanya sudah dideklar di awal. Jadi kalau misalnya nasabah aduh kok biayanya sekian, pengen nego, masih punya room nego saat itu. Ya. Jadi sampai dicapai kesepakatan biayanya berapa. Nah, kadangkala ini diadu gitu ya. Mungkin teman-teman nggak ngeh gitu kan ya. Oh, kok kayaknya biaya KPR-nya Bank Mandiri besar gitu ya dibandingkan mungkin toko sebelah. Nah, itu teman-teman harus pelajari gitu ya. Komponennya apa aja. Nah, itu harus diadu benar-benar yang apple to apple. Jangan sampai melihatnya in total aja, tapi sebenarnya komponennya nggak dilihat. Jadi kesannya di awal, oh yang bank sebelah kecil ya gitu ya. Kecil. Tapi nanti kalau misalnya begitu udah berjalannya waktunya tanda tangan APHT gitu, karena udah terikat nih. Terus disodorin biaya udah nggak ada room nego gitu ya. Karena kan udah kewajiban gitu. Tapi kalau kami di awal itu benar-benar kami transparan. Biayanya berapa semuanya itu. Jadi nanti nggak ada tambahan-tambahan biaya lain, nggak ada. Kemudian juga ya tadi dari sisi pricing itu kan bisa dilihat. Angsurannya kan pasti Medland People nanti akan terima. Angsuran mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir itu in total berapa. Nah, itu bisa dibandingkan. Nah, jadi dari sini Medland People bisa pertimbangkan. Nah, yang ketiga juga sebenarnya ya tentunya pasti selain dari sisi pricing ya jadi pertimbangan, tentunya harus dilihat banknya itu siapa gitu kan ya. Terus banknya itu kalau bekerja sama dengan developer itu kira-kira seperti apa gitu. Karena kan ada yang memang kami contohnya itu benar-benar melakukan review ya terhadap developer yang akan menjadi partner bisnis kami, karena kami di satu sisi itu punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar hak-haknya itu terlindungi. Jangan sampai nanti haknya nggak terlindung karena ada ya mungkin defaultnya si partner bisnis kami. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Tapi kalau ini kan Medland People ya tentunya kami dengan Medland sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun dan developer Medland Group itu sudah menjadi nasabah utamanya corporate banking Bank Mandiri. Tentunya sudah sangat terpercaya reputasinya gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan Medland People manakala mau pilih gitu ya banknya siapa gitu ya. Oke, nah itu tadi tips untuk Medland People yang bertanya nih gimana caranya membandingkan dan apa saja sih yang harus diperhatikan seperti itu. Tadi ada komponennya, kemudian bisa membandingkan pricingnya atau angsurannya, dan juga jangan lupa banknya siapa dulu nih gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan Medland People supaya nanti di kedepannya tidak ada masalah yang tidak kita inginkan seperti itu, Bu ya. Iya, setuju. Oke, ada pertanyaan satu lagi nih untuk Bu Lili.
apakah perumahan-perumahan Medland mudah terjangkau dari Jakarta? Sangat penting untuk para millennials yang bekerja di Jakarta. Kebetulan sedang tertarik untuk melihat Medland Cibitung nih karena katanya ada stasiun, Bu. Wah, Iya, nah ini aksesibilitasnya Medland Cibitung itu Iya. selain apa namanya tol itu juga ada stasiun. Nah, stasiun komuter lain Medland Telaga Murni ini adalah satu stasiun terakhir sebelum satu stasiun sebelum stasiun terakhir di Cikarang. Jadi itu sebetulnya kalau jalur komuter lain itu kan menghubungkan timur ke barat ya, kayak lagu Wali ya, timur ke barat. Jadi, dari Cikarang sampai ke Tangerang itu bisa, tapi memang lewat ada apa namanya hub-hubnya ya, bisa berhenti di Manggarai dulu, kemudian sambung ke yang kerja di Sudirman itu juga bisa dari situ, gitu. Atau mau lanjut ke yang barat juga bisa, gitu. Jadi dengan KRL kan kita secara jarak jauh, tapi secara waktu kan singkat, gitu. Jadi di kereta ke Jakarta tuh kurang lebih 1 jaman, satu setengah jam, dan itu bisa kalau masih nonton series drakor atau nonton web seriesnya Mandiri tuh bisa sambil YouTube di dalam kereta gitu. Tahu-tahu udah nyampe ya nanti. Tahu-tahu udah nyampe, bener nggak berasa. Ya oke, jadi itu tadi Medland People jawabannya bahwa ada akses yang ke Jakarta dan memang sangat dimudahkan nih oleh Medland sendiri gitu. Oke, Ibu terima kasih, Bu Ayu terima kasih juga Bu Lili untuk penjelasannya sangat informatif. Mbak Dea. Terima kasih untuk insight-insight-nya. Saya juga jadi banyak belajar dan tentunya saya percaya juga bahwa Medland People juga banyak yang belajar nih di sore hari ini gitu mengenai amin, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Oke, Ibu sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu yang terbatas juga, jadinya dia juga nggak bisa bacain semua pertanyaannya. Terima kasih Ibu Ayu, terima kasih juga Ibu Lili. Terima kasih Mbak Dea, Bu Lili. Sama-sama. Terima kasih Medland People semuanya. Sehat-sehat ya. Lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Oke, dan ini yang terakhir nih, sebelum kita berpisah, ada nggak closing statement dari Ibu Ayu dan juga Bu Lili untuk Medland People yang sedang menonton? Ya, jadi untuk Medland People yang memang sekarang lagi mencari hunian, nggak usah galau gitu ya, nggak usah ragu. Meskipun merasa, aduh uang aku belum terkumpul nih, tapi aku sebenarnya pengen beli properti sekarang, hunian sekarang, ada Mandiri KPR solusinya. Nah, tinggal untuk propertinya tinggal dipilih dari beberapa produknya Medland gitu ya. Nanti Bank Mandiri siap mensupport. Oke, Bank Mandiri siap mensupport. Pokoknya jangan lupa banknya pilihnya Bank Mandiri aja kalau mau ambil KPR. Oke, betul. Bu Lili, apakah ada closing statement bagi Medland? Ya, Medland People jangan sampai ketinggalan karena ini adalah momen terakhir subsidi dari pemerintah PPNDTP. Kemudian program promo dari Bank Mandiri, program KPR-nya juga sangat menarik, dan program promo dari Medland juga sangat menarik. Harga mulai hadiah langsung hingga 280 juta. Terakhir di tanggal 31 Maret sebelum PPN naik menjadi 11%. Nah, sekarang adalah momen terbaik Medland People untuk menentukan mau memilih hunian idaman di mana. Oke, jadi jangan ditunda-tunda lagi, Medland People. Sekarang adalah waktu yang paling tepat.